Baik pemirsa, tampaknya tidak lama lagi ya proses pengundian dan penetapan nomor urut parpol peserta pemilu 2024 akan disaksikan bersama di KPU. Saat ini para tamu undangan perwakilan partai politik sudah hadir dan sudah bersiap-siap untuk mengikuti proses. Kita juga sudah melihat itu ada perwakilan atau komisioner dari KPU yang sudah bersiap-siap di panggung. Dan semua partai politik yang dinyatakan lolos sebagai peserta pemilu 2024 juga telah hadir. Kami informasikan kembali pemirsa bahwa nantinya akan ada 17 partai politik yang berlaga di pemilu 2024. 17 partai politik, 9 diantaranya adalah partai parlemen, kemudian ada partai non-parlemen yang terdiri dari partai lama dan partai baru. Ada 8, jadi totalnya ada 17. Nah, pada malam hari ini kita akan sama-sama menyaksikan pengundian dan penetapan nomor urut parpol peserta pemilu 2024. Ada nomor 1 sampai 17 ya. Jadi kita akan melihat partai mana akan mendapatkan nomor urut berapa. Dan kita juga bisa melihat di atas panggung itu tertera tulisan 426 hari lagi menuju pemilu 2024 atau tepatnya di 14 Februari 2024. Kita akan melangsungkan pesta demokrasi besar karena kita akan melakukan pemilu, tidak hanya pemilu legislatif tapi juga pemilu presiden akan kita laksanakan di tahun 2024. Ada sejumlah catatan pemirsa dalam proses persiapan pemilu kali ini selain karena dilangsungkan dalam masa pemilihan pasca pandemi COVID-19 juga diwarnai dengan tarik ulur apakah pemilu akan tetap dilaksanakan 2024 ataukah ditunda karena ada wacana yang beredar soal penundaan pemilu maupun perpanjangan periode presiden, kepemimpinan presiden menjadi 3 periode, tapi tampaknya dengan proses yang kita saksikan malam hari ini sudah niscaya ya bahwa pemilu akan dilaksanakan pada tahun 2024, apalagi untuk Perpu peraturan pengganti undang-undang juga sudah terbit untuk pelaksanaan pemilu 2024. Dan tampaknya sudah mulai pemirsa, kita akan ikuti bersama proses pengundian dan penetapan nomor urut parpol peserta pemilu 2024. Kami ucapkan selamat malam dan juga selamat datang kepada yang terhormat Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia atau yang mewakili, yang kami hormati Ketua Komisi 2 Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, yang kami hormati Ketua Anggota dan Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum, yang kami hormati Ketua dan Anggota Badan Pengawas Pemilu, Ketua Anggota Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu, Wakil Menteri Dalam Negeri, Pimpinan Kementerian Lembaga atau yang mewakili, pimpinan partai politik peserta pemilu tahun 2024, KPU Provinsi KIP Aceh seluruh Indonesia, undangan, pemantau pemilu, dan rekan-rekan media yang berbahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, pengundian dan penetapan nomor urut partai politik peserta pemilu tahun 2024 Rabu 14 Desember 2022 dimulai. Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, demi keberkahan dan kelancaran untuk kegiatan pengundian dan penetapan nomor urut partai politik peserta pemilu tahun 2024, bersama-sama kita akan memanjatkan doa. Doa akan dipimpin oleh Bapak Wahdi Hafizi. Kepadanya disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Sebelum kita mulai rangkaian kegiatan pada malam hari ini, izinkan kami memandu doa. Doa akan kami pandu dengan menggunakan ajaran agama Islam. Bagi Bapak Ibu yang beragama lain dimohon dengan hormat untuk menyesuaikan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ya Allah, ya Rabb, Tuhan kami yang nikmatnya meliputi alam semesta. Terimalah rasa syukur kami atas segala anugerah dan rahmat-Mu kepada kami. Hari ini kami telah menyelesaikan salah satu tahapan penting dalam penyelenggaraan pemilu tahun 2024, yaitu penetapan peserta pemilu. Dan malam ini kami melaksanakan pengundian dan penetapan nomor urut partai politik peserta pemilu tahun 2024. Kami berharap ya Allah, Engkau dapat menurunkan rahmat dan kasih sayang kepada kami, menjadikan acara ini acara yang penuh dengan keberkahan dan ridho dari-Mu. Ya Allah, ya Rabb, Tuhan kami yang arsy-Nya menaungi alam semesta. Kami meyakini bahwa takdir kami sudah tertulis oleh-Mu. Hari ini adalah salah satu bukti kebesaran-Mu. Engkau telah menolong, membantu, dan memudahkan seluruh jalan kami, seluruh penyelenggara pemilu yang berbulan-bulan melakukan verifikasi bagi calon partai politik yang bertahun-tahun mempersiapkan diri. Hari ini peserta pemilu telah ditetapkan. Ya Allah, jadikanlah seluruh perjuangan kami ini yang penuh dengan dinamika sebagai ladang pahala dan pemberat timbangan kami, menjadi bagian dari pelaksanaan amanah-Mu kepada kami sebagai khalifah di muka bumi, berbakti kepada Ibu Pertiwi. Ya Allah, ya Rabb, Tuhan kami yang rahmat-Nya menguasai alam semesta. Kami adalah hamba-hamba-Mu yang tak berdaya. Kuasa-Mu meliputi segala. Kami mohon kepada-Mu, dengan kuasa-Mu, berikanlah kepada pimpinan kami perlindungan-Mu. Berikanlah kepada kami semua pertolongan-Mu. Berikanlah kepada kami kesehatan yang paripurna, kemampuan mengatasi segala permasalahan yang ada. Lancarkanlah segala urusan kami. Jadikanlah pemilu dan pemilihan serentak tahun 2024 terselenggara dengan sukses, lancar, dan aman, menjadi bagian penting dalam sejarah sukses demokrasi Indonesia. Ya Allah, jadikanlah kami semua yang hadir di tempat ini wasilah bagi seluruh bangsa Indonesia untuk menjalani seluruh tahapan pemilu dan pemilihan dengan penuh rasa persaudaraan, penuh rasa kedamaian, penuh rasa persatuan. Jauhkanlah kami semua ya Allah dan bangsa kami yang tercinta ini dari segala macam perpecahan, segala macam permusuhan, segala macam kebatilan. Ya Allah, ampunilah dosa kami, dosa kedua orang tua kami, dosa para guru-guru kami, dosa para pemimpin kami, karena tiada ampunan kecuali dari-Mu. Ya Allah, kabulkanlah doa kami ini. Tiada kuasa kecuali atas kehendak-Mu. Tiada daya kecuali atas pertolongan-Mu. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, selanjutnya adalah pengundian dan penetapan nomor urut partai politik peserta pemilu tahun 2024 akan dibuka dan dipimpin langsung oleh Ketua Komisi Pemilihan Umum kepada Bapak Hashim Asyari. Disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi
wabarakatuh. Selamat malam dan salam sejahtera untuk kita sekalian. Yang kami hormati pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Indonesia, dalam hal ini diwakili oleh Wakil Ketua DPR Bapak Ludwig F. Paulus. Yang kami hormati Ketua Komisi 2 DPR RI Bapak Dr. Haji Ahmad Doli Kurnia Tanjung, SSI MT. Yang kami hormati Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Republik Indonesia, dalam ini diwakili oleh Asisten Deputi Koordinasi Pengelolaan Pemilu dan Penguatan Partai Politik, Bapak Brigjen TNI Haryadi. Yang kami hormati Menteri Dalam Negeri, dalam hari ini diwakili oleh Wakil Menteri Dalam Negeri, Bapak John Wempi Wetipo. Yang kami hormati Ketua dan para anggota Badan Pengawas Pemilu. Yang kami hormati Ketua dan para anggota Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu. Yang kami hormati Kepala Kepolisian Republik Indonesia, dalam ini diwakili oleh Direktur Politik Bapak Brigjen Yuda. Yang kami hormati Ibu Bapak pimpinan partai politik, para pengurus partai politik, teman-teman Ketua dan anggota KPU Provinsi yang berkesempatan hadir pada malam hari ini. Yang kami hormati para anggota KPU hadir di sini, hadir lengkap. Mas Yulianto Sudrajat, Yang kami hormati para anggota KPU hadir di sini, Mas Yulianto Sudrajat, Mas Parsadana Harahap, Mas Muhammad Afifuddin, Mas Idam Holik, Mbak Betty Epsilon Idrus, Mas Agus Melas. Yang kami hormati Sekjen beserta jajaran Kesekjenan KPU. Hadirin yang sama-sama kita muliakan. Pertama-tama marilah kita memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Kuasa, yang senantiasa melimpahkan rahmat dan nikmat kepada kita sekalian, sehingga kita dapat menghadiri rapat pleno terbuka pengundian dan penetapan nomor urut partai politik peserta pemilu 2024 pada hari ini, hari Rabu, tanggal 14 Desember tahun 2022, dalam keadaan sehat walafiat. Dengan membaca Bismillahirrahmanirrahim, maka rapat pleno terbuka dalam rangka untuk pengundian nomor urut dan penetapan nomor urut partai politik peserta pemilu 2024 dinyatakan dibuka. Selanjutnya kami persilahkan anggota KPU Mas Muhammad Afifuddin untuk membacakan tata tertib dan mekanisme pengundian dan penetapan nomor urut partai politik peserta pemilu tahun 2024. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Bapak Ibu sekalian, kami akan bacakan tata tertib dan mekanisme pengundian dan penetapan nomor urut partai politik peserta pemilu tahun 2024. 1. Pengundian nomor urut partai politik yang telah memenuhi ambang batas perolehan suara secara nasional untuk pemilu anggota DPR pada tahun 2019 yang memiliki untuk dilakukan pengundian nomor urut dan partai politik peserta pemilu selain partai politik yang telah memenuhi ambang batas perolehan suara secara nasional dilaksanakan secara bersamaan. 2. Pengundian nomor urut partai politik peserta pemilu menggunakan nomor yang tidak digunakan oleh partai politik peserta pemilu yang telah memenuhi ambang batas perolehan suara secara nasional. 3. Partai politik peserta pemilu melakukan pengambilan nomor urut berdasarkan berita acara rekapitulasi penerimaan pendaftaran partai politik calon peserta pemilu model BRK pendaftaran parpol. 4. Partai politik peserta pemilu menunjukkan nomor antrian yang telah diambil kepada peserta kegiatan dan media massa. 5. KPU meminta partai politik peserta pemilu menuju meja pengundian untuk mengambil bola yang berisi nomor urut peserta pemilu secara bergiliran
berdasarkan nomor antrian yang telah didapat. 6. Untuk partai politik peserta pemilu yang menggunakan nomor urut partai politik peserta pemilu yang sama pada pemilu tahun 2019 dipersilahkan untuk maju ke depan untuk mengambil plakat yang berisi nomor urut peserta pemilu yang sama pada pemilu tahun 2019. 7. Pengundian nomor urut untuk partai politik lokal Aceh dilakukan setelah undian partai nasional. 8. Penetapan nomor urut untuk partai lokal Aceh peserta pemilu dilakukan secara undi setelah penetapan nomor urut partai politik nasional. 9. Hasil pengundian nomor urut partai politik peserta pemilu dituangkan ke dalam berita acara pengundian nomor urut partai politik peserta pemilu menggunakan formulir sebagaimana diatur dalam lampiran 47 peraturan KPU. 9. Hasil pengundian nomor partai politik peserta pemilu ditetapkan dengan keputusan KPU. 10. KPU akan menyampaikan salinan keputusan tentang nomor urut dan daftar partai politik peserta pemilu kepada A. Pengurus partai politik tingkat pusat melalui petugas penghubung tingkat pusat dan B. Bawaslu. Ketua Komisi Pemilihan Umum Hasyim Asy'ari. Terima kasih kepada Mas Afifuddin, anggota KPU. Selanjutnya Bapak Ibu pimpinan partai politik, sebagaimana tata tertib yang telah dibacakan, urut-urutan untuk mengambil nomor urut. Jadi di dalam 2 tabung yang tersedia, nanti akan diambil terlebih dahulu, nanti akan dipandu oleh petugas, adalah untuk mengambil urutan, mengambil nomor urut partai. Nah, cara kami untuk memanggil sebagaimana tatip tadi, yaitu berdasarkan model berita acara rekap pendaftaran partai politik. Jadi sesuai dengan urutan pada saat penerimaan pendaftaran partai politik pada tanggal 1 sampai dengan 14 Agustus 2022. Yang akan kami undang atau akan kami panggil untuk mengambil nomor antrian itu adalah partai politik yang ikut pengundian. Jadi partai politik peserta pemilu 2019 yang memiliki kursi di DPR RI tidak akan kami panggil untuk mengambil undian, nanti pada gilirannya akan dipanggil atau diundang ke depan membawa nomor urut yang sudah disiapkan oleh KPU. Mekanisme yang kami tempuh di dalam peraturan KPU, perubahan peraturan KPU nomor 4 terhadap partai politik yang lolos parliamentary threshold pemilu 2019, ada 9 partai. Perlu kami sampaikan di dalam peraturan KPU berdasarkan Perpu nomor 1 2022, ada 2 opsi atau pilihan. Yang pertama tetap menggunakan nomor urut yang pernah ditetapkan di 2019, atau ikut undian. Maka apabila ikut undian, nomor urut yang pernah digunakan pada waktu pemilu 2019 diserahkan pada KPU dan kemudian dimasukkan untuk ikut undian. Terhadap 9 partai politik peserta pemilu 2019 yang lolos parliamentary threshold atau memiliki kursi di DPR RI, kami mintakan surat pernyataan. Kami bacakan pada prinsipnya: 1. Partai Kebangkitan Bangsa tetap menggunakan nomor urut pemilu 2019, yaitu nomor 1. Yang kedua, Partai Gerakan Indonesia Raya tetap menggunakan nomor urut pada waktu pemilu 2019, yaitu nomor 2. 3. Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan tetap menggunakan nomor urut pada waktu pemilu 2019, yaitu nomor 3. 4. Partai Golongan Karya tetap menggunakan nomor urut yang telah digunakan pada pemilu 2019, yaitu nomor 4. 5. Partai Nasdem tetap menggunakan nomor urut yang telah digunakan pada waktu pemilu 2019, yaitu nomor 5. 6.
Partai Keadilan Sejahtera tetap menggunakan nomor urut yang telah ditetapkan pada pemilu 2019 yaitu nomor urut 8. 7. Partai Persatuan Pembangunan pada waktu pemilu 2019 menggunakan nomor urut 10 dan menyerahkan kepada KPU untuk ikut undian baru. 8. Partai Amanat Nasional tetap menggunakan nomor urut yang telah ditetapkan pada waktu pemilu 2019 yaitu nomor urut 12. 9. Partai Demokrat tetap menggunakan nomor urut yang telah ditetapkan pada waktu pemilu 2019 yaitu nomor 14. Selanjutnya akan kami undang silakan petugas pemandu untuk tampil ke depan mendampingi pimpinan partai politik. Yang pertama adalah kami undang untuk mengambil nomor antrian pimpinan Partai Persatuan Pembangunan. Silakan. Silakan, Bapak. Ya, ini nomor antrian. Silakan dibuka, ditunjukkan kepada kami dan kepada. Oh nanti, oke. Menempatkan diri dulu. Oke, silakan Pak Ketum. Nanti dibuka bareng-bareng dengan yang akan ikut undian. Selanjutnya Perindo, silakan pimpinan Partai Perindo. Terima kasih. Selanjutnya Partai Bulan Bintang. Terima kasih. Selanjutnya Partai Kebangkitan Nusantara. Selanjutnya Partai Garda Perubahan Indonesia. Selanjutnya Partai Gelombang Rakyat Indonesia.
Selanjutnya Partai Hati Nurani Rakyat. Selanjutnya Partai Solidaritas Indonesia. Terakhir Partai Buruh, silakan. Terima kasih kepada pimpinan partai politik. Silakan dibuka bolanya supaya kita tidak salah paham. Ini baru ambil nomor antrian untuk ngambil nomor undian. P3 nomor urut 10. Oh, nomor urut 3. Nomor 3, mohon maaf. Ya, nomor urut untuk nomor antrian ya. Perindo 14. PBB 6. PKN 10. Partai Garuda nomor 11. Gelora nomor 1. Hanura 12. PSI 15. Partai Buruh 5. Baik, silakan Bapak Ibu untuk kembali ke tempat. Baik, sebagaimana pengambilan nomor urut untuk pengambilan nomor urut, yang punya kesempatan urutan pertama adalah Gelora. Silahkan untuk mengambil nomor urut partai politik. Silakan. Berikutnya P3.
Ada, di atas ada, di atas. Baik. Selanjutnya Pak. Gelora nomor urut 7. Terima kasih.
Alhamdulillah, astungkare, puji Tuhan, kita mendapatkan nomor urut yang terbesar, yaitu 9. Terima kasih. PKN nomor urut 9. Selanjutnya Garuda. Alhamdulillah, Assalamualaikum. Partai Garuda mendapatkan nomor urut 11. Kasih. Partai Garuda mendapat nomor urut 11. Silakan kembali ke tempat. Selanjutnya Perindo. Oh, sorry, mohon maaf. Mohon maaf Bapak. Aduh, kelewatan. Nama partainya mana? Nama partainya mana? Nama partai ada? Enggak namanya. Nama
Selanjutnya Partai Darul Aceh. Selanjutnya Partai Nangro Aceh. Selanjutnya Partai Sira, Soliditas Independen Rakyat Aceh. Terima kasih. Silakan, kami persilakan untuk membuka bola tersebut. Nanti ada angkanya. Sama dengan Partai Nasional, ini adalah angka untuk antrian mengambil nomor urut. Partai Aceh, nomor antrian 2. PAS Aceh, nomor antrian 9. Partai Generasi Aceh Bersabut At-Taqwa, nomor 4. Partai Darul Aceh 7. Partai Nangro Aceh 8. Partai Sira 13. Langsung saja ya. Kesempatan pertama untuk mengambil nomor urut adalah Partai Aceh. Silakan.
4 Golkar, nomor urut 5 Partai Nasdem, nomor urut 6 Partai Buruh, nomor urut 7 Partai Gelora, nomor urut 8 PKS, nomor urut 9 PKN, nomor urut 10 Hanura, nomor urut 11 Partai Garuda, nomor urut 12 PAN, nomor urut 13 PBB, nomor urut 14 Demokrat, nomor urut 15 PSI, nomor urut 16 Perindo, dan nomor urut 17 adalah P3. Saya ingin Mas Hanta mengomentari mungkin yang surprise tidak surprise ya, karena memang sudah ada bocoran sebelumnya untuk P3, satu-satunya partai parlemen yang memilih untuk mengundi kembali nomor urut. Tanggapannya Mas Hanta? Ya, pertama karena P3 hampir tidak lolos ya, terlepas dari soal angka. Sementara yang lain itu mendapatkan angka yang maksimal, artinya perolehan suaranya. PDIP misalnya dia pemenang pemilu. Kemudian Nasdem kenapa tetap 5 selain muda, salam 5 jarinya, tapi juga mendapatkan suara signifikan, kenaikan. Kemudian juga Golkar bertahan, Gerindra juga mendapatkan suara kenaikan kursi signifikan. Nah, sementara P3 ada partai yang di 2019 yang lalu mengalami penurunan, hampir tidak lolos. Dia hanya 4, sekian %, hampir tidak lolosnya. Mungkin ingin mendapatkan suasana baru dengan nomor yang baru, ditambah mungkin nomor yang lama 10 sekarang ya ganjil ya, 17. Ya sebenarnya mungkin pastilah untuk membranding, untuk melakukan komunikasi, sosialisasi akan menganggap ini jauh lebih baik dari versi P3-nya. Dan itu satu-satunya dari 9 partai, dan P3 adalah partai paling bawah di 9 partai yang tadi. Itu mungkin menjadi salah satu variabel ya. Dan berdasarkan survei-survei, tren data survei itu memang juga satu-satunya partai yang ini agak harus berhati-hati, berpotensi tidak lolos ambang batas parlemen. Jadi dengan semangat baru, kemudian ketua umum juga baru, ya dan seterusnya, mungkin ingin mendapatkan nomor baru. Meskipun nomor 1 udah punya PKB, nggak diundi lagi. Nomor 2, nomor 3, nomor 4, nomor 5 itu nomor-nomor yang tidak diundi lagi. Tapi paling tidak ya ada nomor baru yang bisa disosialisasikan oleh P3. Sebagai partai Islam mungkin nanti dikait-kaitkan lah 17 itu angka ganjil, 17 rakaat ya, sampai 25 waktu dalam sehari dan seterusnya. Saya kira itu dari catatan saya dari sisi P3. Yang lain juga mungkin akan ada kaitannya, misalnya Gelora dengan nomor 7-nya. Apapun lah, kalau mau melihat dari sisi positif untuk gimmick politik, untuk sosialisasi yang lebih atraktif, yang lebih menarik, lebih variatif, mungkin bisa dikaitkan semuanya. Jadi apapun yang harus siap yang lebih bertanding dengan sudah disahkan oleh KPU hari ini, sudah ada punya nomor urut, semuanya harus sudah menyiapkan. Paling penting itu strateginya bagaimana, karena yang mereka hadapi tidak hanya partainya partai yang sudah lolos parlemen, tapi juga partai yang tidak lolos tapi partai lama. Jadi partai baru ini harus betul-betul ekstra kerja kerasnya, betul-betul harus disiapkan. Gitu. Mbak Titi, kalau kita lihat di situ saja ya, infografik yang kami tampilkan dengan 17 parpol, banyak sebetulnya kalau kita lihat. Tantangannya akan seperti apa, Mbak Titi, ketika ada 17 partai politik? Tadi kita sempat berbincang ya, sebetulnya angka 17 itu cukup banyak begitu untuk sebuah kontestasi pemilu. Tantangan terutama untuk KPU di daerah ini akan seperti apa untuk bisa mensosialisasikan 17 ini, dan logistiknya nanti akan seperti apa? Pertama, hari ini memang sudah ada partai politik peserta pemilu 2024. Tapi ingat, masa kampanye baru akan berlangsung 28 November 2023 sampai 10 Februari 2024. Artinya ada ruang masa jeda yang cukup panjang yang partai-partai harus berhati-hati. Kehendak hati ingin sosialisasi, tapi kalau bergeser jadi kampanye, menjadi kampanye di luar jadwal. Kampanye di luar jadwal adalah tindak pidana pemilu. Nah, kemungkinan besar sampai 28 November nanti kita akan berhadapan dengan ya kalau boleh disebut penyiasatan-penyiasatan, supaya upaya untuk memperkenalkan diri tidak kemudian diperlakukan atau ditempatkan sebagai kampanye di luar jadwal. Ini memang menjadi dilema ya, karena masa kampanye yang pendek, sementara jeda antara penetapan peserta pemilu, partai politik peserta pemilu dengan masa kampanyenya panjang. Nah, ini yang harus diantisipasi oleh Bawaslu pertama. Yang kedua, KPU tentu perlu memfasilitasi, karena bagaimanapun di ruang jeda atau waktu jeda ini mestinya pengenalan publik juga tetap berlangsung untuk tahu siapa partainya. Dan jangan dihambat upaya-upaya masyarakat untuk mengenali partai, untuk mencari tahu partai, melihat apa gagasannya, programnya. Jadi itu juga harus diantisipasi oleh KPU.
Jangan sampai kita ini akhirnya over kriminalisasi sementara kita ingin mendorong politik gagasan dan program. Ya, makanya sosialisasi yang inisiatifnya dari KPU, lalu juga inisiatifnya dari masyarakat untuk meminta misalnya informasi atau penerangan soal partai itu harus difasilitasi. Yang berikut memang di 2024-2019 saja itu ada 16 partai politik ditambah 4 partai politik lokal, jadi total 20. Sekarang ada 17 partai politik nasional tambah 6 partai politik lokal, jadi ada 23. Konsekuensinya surat suara menjadi lebih besar. Betul. Penghitungan suara di TPS tentu butuh ikhtiar yang lebih panjang. Karena mengapa meskipun jumlah pemilih dikurangi, ternyata partai politiknya bertambah. Jadi bayangkan kalau yang untuk di Aceh nih. Nah ini juga harus diantisipasi dengan satu, desain surat suara kalau saya lihat ini jadi tantangan nih, karena 17 ganjil. Bagaimana KPU mendesain surat suara, itu juga satu menjadi tantangan pertama, supaya berkeadilan, tidak kemudian misalnya ditempatkan pada akses yang tidak menguntungkan pada yang lain atau menguntungkan yang lainnya. Nah harapannya desain surat suaranya selain adil untuk peserta pemilu juga memudahkan pemilih di dalam menggunakan. Nah yang berikut memang tantangan logistik ya, distribusi logistik, mengingat kalau jumlah pemilih dikurangi artinya TPS bertambah banyak. Nah distribusi miliaran surat suara itu tentu akan menjadi tantangan bagi KPU, pelatihan bagi para petugas untuk menghitung dengan benar. Jangan sampai ada petugas yang kebingungan. Kalau ada pemilih mencoblos tanda gambar partai, juga mencoblos caleg, hitungnya 1 kali atau 2 kali. Karena di 2019 kami masih menemui hal-hal mendasar seperti itu terjadi. Baik, ada banyak catatan, mudah-mudahan proses persiapan menuju pemilu 2024 bisa berjalan dengan lancar dan seperti kata Mas Hatta tadi, berkualitas dan berintegritas, itu yang penting sekali. KPU-nya harus independen, profesional, pesertanya tadi juga harus kompetitif dan ya tidak curang terbuka. pastinya. 4 elemen itu penting. KPU sebagai penyelenggara, para peserta punya kesadaran berdemokrasi, pesertanya juga, kita pemilihnya juga punya pendidikan politik yang bagus, dan jangan lupa satu lagi fasilitator, pemerintah, Waparkaman seterusnya juga harus netral, independen. Kita bersama-sama media dan masyarakat sipil harus terus mengawal. Kita bersama-sama harus untuk berjuang memastikan pemilunya jalan, tidak ada lagi narasi penundaan. Itu sudah akhir ya, tutup buku narasi penundaan itu. Terima kasih Mbak Titi dan juga Mas Hatta atas catatannya.